Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Linda Listiani dari kelas 12 BDPB akan menyampaikan materi bab 9 tentang rahmat Islam bagi Nusantara. Di materi ini, kita akan mempelajari tentang dakwah Islam di Indonesia, strategi dakwah Islam di Indonesia, perkembangan Islam di Indonesia, dan strategi perkembangan dakwah Islam. Masuknya Islam di Nusantara. Menurut Ahmad Mansur Suryanegara, ada 3 teori masuknya Islam di Nusantara, yaitu teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Pertama, teori Gujarat. Islam dipercayai datang dari wilayah Gujarat sampai India melalui peran para pedagang India pada sekitar abad ke-13 Masehi. Yang kedua, teori Mekah. Islam dipercaya tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7 Masehi. Ketiga, teori Persia. Islam tiba di Indonesia melalui peran para pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya singgah ke Gujarat sebelum ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. Dari ketiga teori tersebut, yang paling masuk akal adalah teori Mekah, menetapkan kedatangan Islam ke Nusantara jauh sebelum itu, yaitu pada abad ke-7 Masehi, saat Rasulullah masih hidup. Secara ilmiah, teori Mekah yang menyatakan Islam masuk ke Nusantara lebih awal, lebih penting untuk dibuktikan. Jika bukti-bukti teori Mekah telah dianggap memadai dan ilmiah, maka teori yang lain menyatakan kedatangan sekitar abad 13 Masehi tidak perlu lagi dibuktikan. Strategi dakwah Islam. Yang pertama, perdagangan. Pada abad 7-16 Masehi, perdagangan ini banyak melibatkan bangsa-bangsa di dunia, termasuk Arab, Persia, India, Cina, dan sebagainya, sehingga mereka sering berinteraksi dengan sesama pedagang. Maka, pedagang Muslim memanfaatkan sebagai sarana dakwah Islam, dan mereka berhasil membangun masjid-masjid di daerah penduduk kafir, hingga pada akhirnya banyak yang memeluk Islam. Kedua, perkawinan. Dari aspek ekonomi, para pedagang Muslim memiliki status sosial ekonomi yang lebih baik daripada kebanyakan penduduk pribumi. Hal ini menyebabkan banyak penduduk pribumi, terutama para wanita, yang tertarik untuk menjadi istri-istri para saudagar Muslim. Ketiga, pendidikan. Para ulama banyak mendirikan lembaga pendidikan Islam berupa pesantren. Kemudian banyak yang masuk dan diajarkan oleh para ulama. Apabila sudah dianggap cukup, mereka kembali ke kampung untuk mengembangkan agama Islam dan membuka lembaga yang sama. Keempat, kesenian. Saluran Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah wayang kulit yang dilakukan Sunan Kalijaga. Selain itu juga akulturasi bangunan, seni pahat, seni musik, dan sastra. Kelima, tasawuf. Ajaran ini adalah akomodasi terhadap budaya lokal, sehingga menyebabkan banyak masyarakat Indonesia yang tertarik menerima ajaran tersebut. Dan yang terakhir, politik. Di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya masuk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di wilayah ini. Perkembangan dakwah Islam di Nusantara. 1. Perkembangan Islam di Sumatera. Tempat mula-mula masuknya Islam di Pulau Sumatera adalah pantai barat Sumatera, tetapi pada buku-buku sejarah menyebutkan bahwa perkembangan Islam bermula dari Pasai, Aceh Utara. Orang yang menyebarkan Islam di daerah ini adalah Abdullah Arif. Abdullah Arif merupakan mubalik dari Arab yang menyebarkan Islam dengan kesopanan, juga dengan berdagang, sehingga para raja dan masyarakat terkesan olehnya. Abad 1297, kerajaan Islam Pasai didirikan, biasa dikenal dengan sebutan Serambi Mekah. Setelah agama Islam berkembang di Pasai, penyebaran selanjutnya di Sumatera Barat, yaitu di daerah Pariaman oleh Syekh Burhanuddin. Tahun 1440 masuk ke Sumatera Selatan, yaitu dilakukan oleh Raden Rahmat atau bisa dikenal Sunan Ampel. 2.
Perkembangan Islam di Kalimantan, Maluku, dan Papua. Di Pulau Kalimantan, agama Islam mula-mula masuk di Kalimantan Selatan dengan ibu kota Banjarmasin. Pembawa agama Islam ke Kalimantan Selatan adalah para pedagang Arab dan para mubalik dari Pulau Jawa. Daerah lainnya di Kalimantan yang dimasuki agama Islam adalah Kalimantan Barat. Pembawa agama Islam di daerah Kalimantan Barat adalah para pedagang dari Johor, Malaysia, serta ulama dan mubalik dari Palembang, Sumatera Selatan. Abad ke-15, antara tahun 1400-an sampai 1500-an, Islam telah masuk dan berkembang di Maluku. Pedagang yang beragama Islam dan para ulama atau mubalik banyak datang ke Maluku sambil menyiarkan agama Islam. Perkembangan agama Islam di Papua berjalan agak lambat. Islam masuk ke Irian terutama karena pengaruh raja-raja Maluku, para pedagang yang beragama Islam, dan ulama mubalik dari Maluku. 3. Perkembangan Islam di Sulawesi. Pada abad ke-16, Islam telah masuk ke Sulawesi yang dibawa oleh Dato' RI Bandang dari Sumatera Barat. Daerah-daerah yang mula-mula dimasuki Islam di Sulawesi adalah Goa, sebuah kerajaan di Sulawesi Selatan. 4. Perkembangan Islam di Nusa Tenggara. Pada tahun 1540, agama Islam masuk pula ke Nusa Tenggara. Masuknya agama Islam ke Nusa Tenggara dibawa oleh para mubalik dari Bugis, Sulawesi Selatan, dan dari Jawa. Dan yang terakhir atau yang kelima, perkembangan Islam di Pulau Jawa. Agama Islam masuk ke Pulau Jawa kira-kira pada abad ke-11 Masehi, yang dibawa oleh pedagang Arab dan para mubalik dari Pasai. Tempat yang mula-mula dimasuki Islam di Pulau Jawa yaitu daerah-daerah pesisir utara Jawa Timur. Tokoh yang terkenal berdakwah di Jawa Timur adalah Maulana Malik Ibrahim. Selanjutnya di Jawa Tengah, penyiaran agama Islam berpusat di Demak. Penyiaran agama Islam di Pulau Jawa dilakukan oleh para wali yang berjumlah 9, yang biasa dikenal dengan Wali Songo. Kerajaan Islam. Kerajaan Islam di Nusantara ada 9. 1. Samudra Pasai. Samudra Pasai adalah kerajaan Islam yang dipandang sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh pada tahun 1285, abad ke-13, sekaligus sebagai raja pertama. Setelah meninggal, ia digantikan putranya Sultan Muhammad atau yang dikenal dengan nama Malik Al-Tohir. Ia memerintah sampai tahun 1326 Masehi, kemudian digantikan oleh Sultan Ahmad Malik Al-Tohir II. 2. Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ibrahim yang bergelar Sultan Ali Mughayat Shah atau disebut dengan Sultan Ibrahim. Kerajaan Aceh mencapai masa keemasan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Selanjutnya, Sultan Iskandar Muda digantikan oleh menantunya, yaitu Iskandar Thani. 3. Demak. Kesultanan Demak didirikan oleh seorang adipati yang bernama Raden Patah. Setelah Raden Patah meninggal, ia digantikan oleh Pati Unus. Selanjutnya, Pati Unus diganti oleh Trenggono. Setelah Trenggono, diganti Arya Penangsang, setelah itu Joko Tingkir. 4. Pajang. Pendiri Kesultanan Pajang adalah Adiwijaya. Setelah Sultan Adiwijaya meninggal, seharusnya Pangeran Benowo yang menduduki tahta Pajang. Akan tetapi ia disingkirkan oleh Arya Panggiri. Setelah Arya Panggiri dapat dikalahkan, Pangeran Benowo justru menyerahkan kekuasaan pada Sutawijaya. Selanjutnya Sutawijaya memindahkan Pajang ke Mataram sehingga berakhirlah kekuasaan Pajang. 5. Mataram Islam. Mataram merupakan hadiah dari Adiwijaya kepada Ki Ageng Pamanahan karena ia telah berjasa membantu Adiwijaya menaklukkan Arya Penangsang. Ketika Ki Ageng Pamanahan meninggal, Mataram dipegang oleh putranya Sutawijaya. Sutawijaya diangkat menjadi Adipati Mataram dan diberi gelar Senopati Ing Alogo Saidin Panatagama, yang berarti Panglima Perang dan Pembela Agama. 6. Cirebon. Kesultanan Cirebon didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Ketika Sunan Gunung Jati menua, Kesultanan Cirebon diserahkan kepada putranya Pangeran Muhammad Arifin dengan gelar Pangeran Pasarian. Sepeninggal Pangeran Pasarian, kedudukan sultan diserahkan kepada Pangeran Sabagiging
atau yang bergelar Sultan Maulana Hasanuddin. 7. Banten. Daerah Banten diislamkan oleh Sunan Gunung Jati. Pemerintahan dipegang oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Setelah Sultan Hasanuddin meninggal, ia digantikan oleh putranya Maulana Yusuf. Kesultanan Banten mencapai masa keemasan pada Sultan Agung Tritayasa. 8. Makassar. Pada abad ke-16, di Sulawesi Selatan terdapat dua kerajaan yaitu Goa dan Talo. Kedua kerajaan itu bersatu dengan nama Goa Talo. Bertindak sebagai rajanya adalah Raja Goa, Daeng Man Rabia dengan gelar Sultan Alauddin, dan sebagai Mangkubumi Perdana Menteri adalah Raja Talo, Karaeng Matuaya. 9. Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate berdiri kira-kira abad ke-13. Ternate mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Bababuwoh, sedangkan raja yang terkenal dari Tidore adalah Sultan Nuku. Gerakan Pembaruan Islam di Indonesia. Gerakan Pembaruan Islam di Indonesia ada dua, gerakan pendidikan dan sosial, dan gerakan politik. Gerakan pendidikan dan sosial, di antaranya A. Sekolah Tawalib, B. Jamiat Khoir, C. Al-Irsyad, D. Persyarikatan Ulama, E. Nahdlatul Ulama, F. Muhammadiyah, dan G. Persyarikatan Islam. Gerakan politik. Di antara partai politik Islam yang tumbuh sebelum zaman kemerdekaan adalah 1. Persaudaraan Muslim Indonesia (PERMI), 2. Syarikat Islam (SI), dan ketiga Partai Islam Indonesia (PII). Nah, sekarang kita masuk ke materi yang terakhir, nilai-nilai keteladanan tokoh-tokoh dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Tokoh-tokoh penggerak utama dalam penyebaran Islam dan telah menggoreskan nilai-nilai keteladanan mereka lebih dikenal dengan sebutan Wali Songo. 1. Maulana Malik Ibrahim. Nama lainnya adalah Maulana Maghribi. Disebut Maghribi karena asalnya dari Persia. Pusat kegiatan di Gresik, Jawa Timur. 2. Sunan Ampel atau Ngampel. Nama kecilnya Raden Rahmat yang berdudukan di Ngampel, Surabaya. 3. Sunan Giri. Nama aslinya Raden Paku. Beliau adalah murid Sunan Ampel, pusat kegiatannya di Bukit Giri, Gresik. 4. Sunan Bonang. Nama kecilnya adalah Magdum Ibrahim putra Raden Rahmat yang berkedudukan di Bonang, dekat Tuban. 5. Sunan Derajat. Nama kecilnya adalah Malik Muni, juga putra Raden Rahmat, dengan pusat kegiatan di daerah Derajat, dekat Sedayu. 6. Sunan Kalijogo. Nama aslinya Joko Said, pusat kegiatannya di Kalilangu, Demak, Jawa Tengah. 7. Sunan Gunung Jati. Disebut pula Syarif Hidayatullah, berkedudukan di Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. 8. Sunan Kudus, berkedudukan di Kudus. Dan yang terakhir, 9. Sunan Muria yang berkedudukan di Gunung Muria, dekat Kudus. Nah, itu tadi teman-teman pembelajaran materi bab 9 kelas 12. Cukup sampai di sini dulu ya pembelajaran kali ini. Terima kasih.